Setengah jam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah Ustaz, kita akhirnya ketemu juga di hari yang hari ketiga. Hari ketiga. Semoga teman-teman semua sudah dengarkan video hari pertama, hari kedua, dan sudah menemukan feel-nya. Sudah menemukan alasan untuk memaafkannya. Kenapa harus memaafkan? Mengapa harus memaafkan? Sudah mulai bisa move on lah bahasa kita. Di hari ketiga ini kita mungkin agak turun tangga sedikit pokok bahasanya, Ustaz. Tidak lagi tentang memaafkan, itu bagaimana cara memaafkan, mengapa alasan memaafkan dan sebagainya. Tapi coba kita diskusi turun sedikit ke belakang bahwa memaafkan itu mau tidak mau kaitannya dengan konflik. Dan kalau konflik mau tidak mau pasti menyisakan yang namanya emosi negatif. Ada emosi negatif, ada konflik itu sendiri. Memaafkan mungkin salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah konflik, tapi itu tidak mudah, faktanya demikian. Nah, kalau kita berkaca dari konflik yang terjadi dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, konflik yang terjadi pada misalkan kisahnya Habil dan Qabil dan sebagainya, kita coba diskusi malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa keluar dari konflik ini? Sudut pandangnya seperti apa, dan rencana perubahan diri lah untuk keluar dari konflik tersebut yang baik seperti apa? Ini penting buat teman-teman karena banyak yang bertanya seperti itu. Ustadz, bagaimana menemukan memori buruk di masa lalu? Bagaimana menelisik masa lalu? Bagaimana menetralisir emosi negatif yang masih ada dalam diri? Merilisnya bagaimana? Artinya memang mau tidak mau teman-teman ini tidak semuanya sudah ikut dari batch 1 sampai batch 4, Ustaz. Rata-rata langsung ada baru mau ikut batch 5. Nah, merilis emosi negatif, keluar dari konflik dan sebagainya, itu perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Ustadz dan yang menyimak kajian ini, konflik kemudian perselisihan itu selalu menyisakan dua hal. Satu adalah emosi negatifnya, dua adalah peristiwanya sendiri atau ingatan terhadap peristiwa itu. Peristiwa dan emosi negatifnya ini bersamaan akan selalu terus mengiringi kita. Ya, dia akan tetap saja kita rasakan bahwa kita pernah mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan. Yang kedua, rasa dari peristiwa itu masih akan terus ada. Nah, sebenarnya yang berpengaruh kepada kita adalah bagaimana cara kita mengelola apa yang pernah terjadi di masa lalu itu. Satu, ingatan memorinya. Yang kedua, tentang rasa terhadap peristiwa itu. Bagaimana cara kita menyikapi memori negatifnya. Yang kedua, bagaimana cara kita menyikapi bekas-bekasnya. Yang ini sudah kita bahas kemarin. Mudah-mudahan bisa kita ingat kembali di video 1, video 2, dan dialog yang kita lakukan di 2 hari kemarin. Tentang memori negatif, ingatan terhadap peristiwanya. Yang kedua, terhadap rasa yang kita rasakan dalam perasaan kita ketika peristiwa itu terjadi. Kita menemui
menemui fakta baru dalam memperbaiki peristiwa itu, kadang peristiwa itu berulang. Berulangnya itu ada di dua jenis. Berulangnya itu ada dalam diri kita, atau berulangnya ada di orang-orang di sekitar kita. Kalau berulang dalam diri kita, kita akan menjadi pribadi baru yang mengulang peristiwa masa lalu. Misalnya dahulu temanya adalah kita ini pemarah. Maka sekarang tema itu berulang kembali dan kita tampil menjadi sosok baru yang pemarah. Jadi ini untuk mengukur apakah peristiwa masa lalu itu berulang atau tidak di hari ini. Kalau berulang, artinya tema yang sama, sikap yang sama, cara berpikir yang sama, itu masih sama seperti kemarin, maka peristiwa itu sedang berulang dalam keseharian kita hari ini. Dan itu mudah-mudahan sebenarnya sudah selesai dengan kajian kita di 2 hari kemarin. Karena itu yang concern kita di 2 hari kemarin adalah agar peristiwa masa lalu itu tidak berulang pada diri kita. Namun masalahnya adalah jika pengulangan itu tidak terjadi pada diri kita, tapi di orang-orang sekitar kita, yang akhirnya memancing kita muncul lagi nih. Yang bersikap buruk bukan kita, tapi peristiwanya yang berulang. Kita mungkin sudah berusaha untuk move on, tapi ternyata peristiwanya berulang. Semoga paham yang saya maksudkan ya. Kalau 2 hari kemarin kita sedang bergeser mengubah cerita hidup kita, namun yang terjadi adalah bukan cerita hidup kita yang berubah, tetapi ya kita sudah move on, sudah berubah, tapi orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita yang tidak berubah. Kita sudah berniat berubah, tapi kemudian kita masuk di tempat kerja, lah kok sama ini tempat kerjanya dengan tempat kerja yang lalu. Kita berusaha menjadi orang yang penyabar, tapi loh kok ketemu dengan orang yang mengulangi kesalahan berulang-ulang kali. Bagaimana kita bisa keluar dari situasi itu? Yang tadi kita sudah keluar dari situasi masa lalu, dan sekarang kita harus keluar dari situasi yang sama, yang memungkinkan kita kembali ke flashback ke masa lalu. Nah, ini pekerjaan yang paling sulit. Nah, teman-teman sekalian, pertama pastikanlah bahwa kita betul-betul sudah move on dan sudah membuat lembaran baru dari masa lalu kita. Ini mutlak untuk kita ada, untuk kita munculkan. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melihat hari ini sesuatu yang berbeda kalau kita tidak sedang membuka lembaran baru. Artinya kita sudah harus sadar bahwa kita ini memang sudah berubah, sudah beda dengan yang lalu. Itu yang membuat kita menjadi peka. Ketika nanti kita menemui situasi yang tidak menguntungkan, kita menjadi peka, ini situasinya sama seperti yang dulu. Saya tidak suka dengan ini akan membuat saya semakin buruk. Itu harus peka, karena kalau tidak, nanti kita berada di lingkungan yang sama, kita enjoy di situ, tapi ternyata kita flashback kembali ke semua masa lalu kita. Jadi pertama pastikan bahwa semua proses di masa lalu ini sudah selesai, kita sudah move on. Yang kedua, bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar kita yang tidak mungkin untuk berubah, dan kita harus realita menghadapinya. Kita tidak bisa menghindarinya. Nah, teman-teman sekalian, pada situasi semacam ini ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama adalah kita berhadapan dengan realita yang tidak mungkin bisa diubah. Ini fakta. Salah satu kendala kenapa kita tidak bisa menghadapi realita itu adalah karena kita punya asumsi begitu kita keluar dari masa lalu tadi, kita menginginkan situasi yang betul-betul berbeda. Itu yang membuat kita akhirnya ada putus asa dalam tanda kutip ya. Kita ternyata menghadapi realita yang tidak sama. Saya kok menemukan situasi yang tidak seperti saya harapkan. Punya misalnya orang tua keras, lalu menikah dengan harapan ketemu dengan suami yang baik, tapi ternyata suaminya punya sifat yang kadang-kadang mirip-mirip dengan ayahnya. Akhirnya memori masa lalu muncul lagi. Kalau cara berpikirnya demikian, maka kita tidak akan pernah bisa menghadapi realita apapun. Jadi kalau kita nanti menikah misalnya, ketemu dengan orang yang sama mungkin dengan orang tua kita, maka kita akan otomatis flashback. Memori di masa lalu pasti muncul. Otomatis rasa syukur itu akan susah keluar. Otomatis emosi yang tadi terpendam ketika di rumah bersama keluarga inti, lalu menikah, emosi itu akan meledak-ledak. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan realita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka skill, kemampuan pertama yang harus kita miliki adalah
kita menghadapi realita itu, kita tidak bisa punya pilihan kecuali hadapi dan jalani. Kemampuan kita itu akan menyesuaikan dengan realita itu. Tapi prinsipnya adalah realita itu harus kita terima terlebih dahulu. Kita punya suami yang mungkin sama dengan orang tua kita. Itu adalah realita. Mengapa kita harus menerimanya? Kan pertanyaannya begitu. Karena kalau kita tidak menerima itu, kita akan berhadapan dengan realita baru. Kita ulangi ya. Jadi realita ini harus kita hadapi. Bahwa di lingkungan kita orang-orang yang buruk misalnya. Kemudian suami kita atau istri kita ternyata tidak sesuai harapan misalnya. Itu adalah realita. Dan sikap kita terhadap realita itu dijalani dan dihadapi. Pak, boleh nggak saya meminta untuk meninggalkan realita ini dan saya ingin realita yang baru. Ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan realita ini, maka Anda akan berhadapan dengan realita yang baru yang itu belum tentu lebih baik. Dan kita pasti akan menyesuaikan dengan realita itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan atau mungkin berkaca pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Realita itu tidak selalu mengenakan. Iya. Realita itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Iya. Sama persis seperti kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau berada di surga dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu karena sebuah kekhilafan Allah turunkan beliau di dunia. Ketika di dunia itu, mungkin kita sebagai manusia biasa berharap. Kalau saya sudah ada di dunia, ya setidaknya seperti masa lalu lah. Dulu ini saya manusia yang tidak mungkin merasakan mati. Tapi itu Allah takdirkan Nabi Adam harus merasakan kematian, harus merasakan sakit, harus berpisah dengan istri, harus sendirian di atas muka bumi. Itu adalah sebuah realita yang tidak sama dan jauh berbeda dengan realitas sebelumnya, yaitu ketika beliau ada di surga. Jadi jangan dibayangkan ketika nanti kita sudah move on cara berpikirnya, sudah bertaubat, sudah mengislah diri, sudah melakukan perbaikan diri. Lalu kemudian kita akan menjadi jauh lebih baik seluruh kehidupan kita. Tidak demikian faktanya. Kita pasti akan berhadapan dengan realita baru. Dan realita baru itu kadang betul-betul bertentangan dengan semua yang pernah kita rasakan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, sebagai makhluk yang hidup di surga, lalu kemudian hidup di dunia yang jauh berbeda. Demikian pula ketika Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau ada di dalam perut ikan paus. Kita mungkin membayangkan begitu orang soleh itu berdoa, atau kita mungkin beramal soleh, berbuat kebaikan, lalu turun pertolongan, maka asumsi kita, pertolongan itu adalah mengubah seluruh realita di masa lalu menjadi sebuah realita yang sesuai dengan keinginan kita. Itu yang kita harapkan. Namun kan ternyata tidak begitu. Nabi Yunus alaihissalam kemudian dimuntahkan oleh ikan paus itu. Di mana beliau dimuntahkan? Beliau dimuntahkan terdampar di sebuah tempat yang tandus, yang tidak ada makanan apapun kecuali di situ ada buah labu. Yang kita garis bawahi akhirnya bahwa beliau melakukan taubat ketika di dalam perut ikan hiu. Sebagaimana kita sekarang berada di sebuah tempat yang kita pekat, tidak bisa melihat jalan keluarnya, tidak mungkin keluar. Begitu kita keluar pasti kita pun akan mati. Sama kayak begitulah Nabi Yunus ada di dalam perut ikan paus. Keluar di luarnya adalah lautan yang sangat dalam. Tidak ada jalan keluar, tapi Allah mengeluarkannya. Kita berasumsi setelah kita bertaubat, setelah kita mohon pertolongan pada Allah dengan salat malam, dengan zikir, dengan amal soleh, asumsi kita tiba-tiba kita menjadi Nabi Sulaiman yang punya kekayaan yang luar biasa. Kita berharap begitu kita keluar dari perut ikan paus, kita akan menjadi Nabi Daud yang mengalahkan musuh-musuhnya. Mungkin kita berasumsi begitu. Jadi kita seringkali berasumsi seperti film atau cerita heroik yang ada dalam superhero. Begitu dalam kondisi tertekan, keluar semua kekuatannya dan semua musuhnya kalah seketika. Kita berasumsi sedemikian. Seolah-olah orang yang telah beramal soleh itu, begitu dia mendapatkan pertolongan, maka dia seperti superhero yang tiba-tiba mengalahkan semua kondisinya. Tidak demikian yang terjadi.
Kita adalah manusia biasa sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Begitu bertaubat kepada Allah, begitu mendapatkan pertolongan dari Allah, maka pertolongan itu masih sama, realitanya mirip, yaitu masih saja belum berubah, masih berada di tempat yang tandus, tapi itu jauh lebih baik daripada di dalam perut ikan paus. Nabi Adam alaihissalam menemui sebuah realita baru bahwa beliau menjadi manusia biasa yang akhirnya harus merasakan sakit, harus merasakan wafat, meninggal. Tapi beliau punya kedudukan yang mulia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dari sini kita memahami dua hal. Pertama, bahwa realita itu harus ada, dan kita tidak bisa merekayasa realita itu. Realita itu sesuatu yang momentum yang hadir dalam diri kita. Momentum itu bukan kita yang menciptakan. Realita itu bukan kita menciptakan. Realita itu hadir dengan ketentuan Allah SWT, lalu kita harus menghadapinya. Ini kesadaran yang harus ada terlebih dahulu. Karena kita tidak akan bisa memaafkan kalau kita tidak punya sikap baik terhadap realita yang ada di hadapan kita. Realita itu apa saja realnya? Ada suami yang tidak sesuai harapan, ada istri yang tidak sesuai harapan, ada orang tua, mertua yang tidak sesuai harapan, ada tempat kerja yang tidak sesuai harapan. Itu semuanya realita. Dan pada situasi semacam itu kita tidak bisa lari. Kalau kita masih menyimpan perasaan sakit kepada suami, ya ini realitanya suami. Anak nakal, ya ini realitanya anak kita. Ini realita yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa lari dari itu. Ini adalah pelajaran berharga dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Itu realita. Dan kita harus hadapi itu. Ketika Nabi Nuh, Nabi Lut, beliau harus menghadapi sebuah realita bahwa istrinya, anaknya tidak mengikuti dirinya. Itu menyakitkan. Kalau sudut pandangnya kita sebagai manusia biasa, menyakitkan. Kita seorang dai misalnya ngajak kepada kebaikan, tapi anaknya, istrinya tidak mau mengikuti ajakan itu. Itu realita yang menyakitkan. Jadi, kembali kepada pertanyaan dasar tadi, bagaimana cara kita keluar dari hal-hal yang tidak mengenakan supaya kita bisa memaafkan orang-orang itu? Pertama adalah terimalah realita itu apa adanya. Terima realita itu apa adanya. Karena ini bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya pasangan yang kurang baik, itu realita. Lalu setelah kita menerima realita itu, yakinlah bahwa dalam setiap realitas baru itu adalah tangga yang Allah sediakan untuk kita. Dan yang pasti, dalam setiap realita baru itu Allah pasti memberikan bekal untuk kita semua. Bekal apa? Bekal untuk meraih kebaikan yang Allah janjikan. Nabi Yunus alaihissalam dengan taubatnya, kemudian beliau dikeluarkan oleh Allah SWT tempat yang tandus. Allah sediakan untuknya buah labu, yang dengan itu beliau bertahan hidup. Jadi saya ingin garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Pada setiap realita itu Allah pasti menyediakan perangkat untuk kita mampu bertahan. Jadi kalau tadi pertanyaan, bagaimana saya bisa keluar, bagaimana saya bisa bertahan? Sejenak berhenti dulu. Lihat sekelilingmu. Karena sebenarnya di sekitar kita itu ada yang Allah sediakan untuk kita bertahan. Tapi ambillah gitu. Ambil itu. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu melihat realita itu sebagai sesuatu yang baik kalau kita tidak mengambilnya. Kita fokus pada kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di tempat yang tandus itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kalau ini terjadi pada diri kita? Apa yang bisa kita lakukan? Ada di padang tandus itu. Mau tidak mau kita harus bertahan. Setelah sekian hari di dalam perut ikan hiu itu, lalu dimuntahkan di padang yang tandus itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Pilihannya adalah kita harus bertahan. Kita tidak punya pilihan. Pilihan kita adalah bertahan dengan realita itu. Mau jebur lagi ke laut, tidak mungkin. Tapi ini realita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Allah SWT dengan sebuah realita baru. Jadi kadangkala realita baru itu adalah cara Allah menyelamatkan diri kita. Walaupun bentuknya tidak nyaman.
walaupun bentuknya tidak mengenakan. Tapi kita mendapati sebuah pelajaran berharga. Realitas baru itu kadang adalah tempat yang menyelamatkan. Dan di tempat yang menyelamatkan itu, Allah selalu memberikan bekalnya untuk kita bertahan. Di situ pasti ada. Masalahnya adalah kita tidak melihat itu. Kenapa kita tidak melihat sesuatu yang berharga yang bisa menyelamatkan itu? Karena kita sering disibukkan oleh hal-hal yang tidak perlu. Kita coba buat ilustrasi ini untuk diri kita sendiri ya. Kita habis misalnya terdampar di sebuah pulau. Dan kita sangat kelelahan di situ. Kalau kita hanya berbaring di tepi pantai, lalu kemudian mengumpat-ngumpat, berkeluh kesah, apakah realitanya berubah? Poin yang ketiga adalah kita harus meyakini satu hal, bahwa pelaku, penguasa di setiap realita itu sama. Coba direnungkan baik-baik. Ketika Nabi Adam AS berada di surga, penguasanya adalah Allah SWT. Ketika Nabi Adam berada di dunia, penguasanya tetap Allah SWT. Ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu atau ketika ada di tepi pantai, sama. Yang menguasai segala hal adalah Allah SWT. Dari sini kita akhirnya bisa memetik hikmah yang luar biasa. Ketika Allah menakdirkan kita bergeser dari satu realita ke realita yang lain, ada yang Allah kehendaki di situ. Tidak sulit bagi Allah untuk memindahkan kita dari dunia ke surga. Seandainya kita berasumsi bahwa tinggal di dunia itu bukan sesuatu yang baik, seperti kisahnya Nabi Adam. Seandainya kita berasumsi begitu. Tapi kan Allah menghendaki bahwa Nabi Adam harus tinggal di dunia. Karena ada sebuah kehendak. Ada iradah Allah di dalamnya. Yang itu yang harus diselesaikan oleh Nabi Adam. Jadi ketika kita pahami semacam ini, ketika Allah berkehendak sesuatu, itu artinya berarti di situ ada amanah. Ada peran yang sedang Allah perintahkan pada diri kita untuk diselesaikan. Dan pasti akan terkait dengan itu. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau di dalam perut ikan paus, kemudian beliau terdampar di tepi pantai. Apakah setelah itu ada amanah baru? Iya, ini kaitannya dengan peran. Jadi, ketika beliau bergeser dari satu realita kepada realita yang lain, penguasanya sama, yaitu Allah. Dan Allah menghendaki hal itu terjadi. Itu artinya ada peran yang harus kita selesaikan. Apakah kita sedang berada di dalam perut ikan paus, ataukah kita sudah di luarnya? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kesadaran inilah yang sangat penting agar kita punya kemampuan untuk menghadapi semua realita itu dengan kacamata yang baik. Mengapa kita menjadi berat untuk memaafkan orang lain ketika mereka tidak berubah? Karena kita menyangka bahwa perjalanan hidup kita itu adalah karena diri kita sendiri. Tidak demikian. Perjalanan hidup kita ini berpindah dari satu realita kepada realita yang lain. Di dalamnya ada hikmah yang Allah kehendaki atas hidup kita. Dan kalau kita berkaca kepada kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam yang kemarin kita bahas, realita demi realita itu akan mengantarkan kita pada satu titik tertentu. Itu mungkin Ustaz Daus tahapan agar kita mau keluar atau bisa keluar dari kondisi yang tidak mengenakan tadi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Cukup jelas insya Allah bahwa ketika kita berkonflik dengan seseorang atau kita memang terlibat dalam sebuah konflik, itu meninggalkan dua hal yang berbeda. Yang pertama, emosi negatif berupa rasa di dalam jiwa dan memori terhadap peristiwa itu atau peringatan Ustaznya. Ada satu hal yang saya highlight ya, saya kotakin bahwa realita itu faktanya memang sulit untuk berubah, gitu. Bahkan tidak berubah. Maka yang repot itu kalau kemudian kita mengasumsikan realita yang menyesuaikan dengan harapan kita. Nah itu kan menyiksa diri, Ustaz ya. Iya, betul. Bahwa realita itu yang kita harapkan
sesuai dengan harapan kita. Oh, saya sudah sholat, saya sudah baik, saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai istri, saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai suami saya, tapi kok pasangan saya nggak mau berubah, masih cerewet saja, masih mengulik-ngulik kesalahan saya di masa lalu, masih. Nah, akhirnya kita mengasumsikan bahwa kalau kita begini, maka kenyataannya akan begitu gitu. Nah, itu yang kemudian Ya, menyiksa diri dan kebanyakan mm, begitu. Dan kalau bercermin dari kisah-kisah para nabi yang dijelaskan bahwa ya hikmahnya setiap realitas itu sebenarnya melahirkan pilihan sikap bagi orang yang beriman. ya, mm, Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika eh, di dalam perut ikan paus, ya realitanya begitu. Dan pilihan sikapnya adalah bertaubat kepada Allah. Begitu saja. Ketika kemudian ya, dikeluarkan sampai di pulau yang tamus, realitasnya ya menjalani hukuman itu karena sudah terbangun kesadarannya, oh iya saya bersalah begitu. Kemudian menjalani hukuman tersebut, katakan begitu, dan kembali lagi kepada kaumnya dan mendakwakan risalah tauhid dengan jauh lebih baik, dengan tidak ada perasaan jengkel lagi kepada kaumnya. Dan yang saya sangat inspiratif itu sebenarnya ketika Nabi Adam alaihissalam eh, dengan segala penderitaan yang dijalani sebagai apa ya, khalifah katakan begitu, diturunkan ke muka bumi, pengalaman pertama yang biasanya penuh dengan kenikmatan, kemewahan, keabadian, harus menyatakan kebalikan dengan itu semua. Yang dahulu makan tinggal makan, sekarang harus berjuang. Yang tadinya tidak merasakan keletihan, sekarang merasakan kepayahan. Yang tadinya bersama dengan Bunda Hawa, sekarang harus merasakan sendiri. Saya cuma berpikir pada saat itu seharusnya Nabi Adam alaihissalam cukup berdoa, ya Allah, wis ra kuat, saya nggak kuat lagi, balikkan saya saja ke surga, begitu saja. Faktanya kan gampangnya begitu kan. Kok nggak kayak dulu lagi gitu. Tapi ternyata Nabi Adam alaihissalam dengan kebesaran jiwanya dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala berdoa Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Dan realitanya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam sudah bertobat dari kesalahannya, mau menjalani perubahan kehidupannya dengan ridha. Faktanya memang Nabi Adam alaihissalam tidak langsung kembali ke surga. Faktanya Nabi Adam alaihissalam tidak langsung dipertemukan dengan Ibunda Hawa. Faktanya adalah ya, Nabi Adam alaihissalam menjalani realitas baru itu, yaitu kepayahan, perjuangan, penderitaan, dan kefanaan. Bahkan tidak langsung bertemu dengan Ibunda Hawa. Tapi ketika menjalani realitas itu bertahun lamanya, akhirnya bertemu kembali dengan Ibunda Hawa, bercampur, ya, memiliki anak keturunan, dan akhirnya lahirlah zuriyatul Rasul, lahirlah cucu keturunannya para nabi dan rasul. Bahkan kemudian lahirlah seorang sosok manusia yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kita semua ini yang menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Nah, kalau dulu kemudian kembali ke surga, lah cuma sendiri saja, hanya Nabi Adam sendiri dengan Ibunda Hawa, hanya berdua. Insya Allah sekarang ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Isa, ada kita semua insya Allah sebagai cucunya Nabi Adam alaihissalam. Nah, saya dapat apa ya, dapat inspirasinya bahwa memang ya bisa jadi realitas yang kita hadapi itu tidak akan pernah berubah, tapi senantiasa ada kebaikan di dalamnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan perangkat dan bekal kepada kita dalam setiap menjalani realitas itu. Itu mungkin saja. Dan ini yang perlu dipahami teman-teman semua, sehingga tidak terlalu terpenjara dengan emosinya, tidak terpenjara dengan sakit hatinya dan sebagainya. Begitu Sat. Monggo tambahannya. realita itu tidak bisa kita ubah, tetapi cara pandang kita bisa berubah. Yang membuat rasa tidak nyaman itu bukan karena realita. Yang membuat hati menjadi stres, tertekan itu bukan karena realita, tetapi cara pandang kita terhadap realita itu yang membuat jiwa kita menjadi resah dan tertekan. Jadi kalau kita mau mengubah cara pandang kita, mau mengubah persepsi kita terhadap realita itu, maka realita itu bisa menjadi sangat menyenangkan. Saya buat ilustrasi sederhana begini. Anak, istri,
dengan cara apapun kita akan menyimpulkan bahwa mereka itu dalam tanda kutip beban. Dengan cara apapun. Faktanya kita menafkahi, faktanya kita harus merawat, faktanya kita harus mendidik. Dengan cara apapun kita coba untuk menyimpulkan, ya faktanya mereka itu beban. Makanya ada orang yang takut menikah karena persepsi bahwa itu adalah beban. Tapi coba begitu cara pandang itu kita ubah. Istri itu adalah ladang amal saleh. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan darinya. Anak itu qurratu a'yun, yang kalau kita memandangnya hilang semua rasa capek yang ada dalam pikiran dan hati kita. Begitu kita melihat dengan cara berbeda, anak tadi berubah. Yang tadi kita anggap sebagai beban, tiba-tiba itu kita rindukan setiap hari. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kita mengubah sudut pandang. Mengapa kemudian ada orang tua yang menelantarkan anaknya di pinggir jalan, tidak dia rawat? Karena dia menyimpulkan bahwa anak itu beban. Namun lain halnya, begitu cara pandangnya diubah, ini bukan beban. Jadi demikianlah, sesuatu realitas itu tergantung bagaimana cara kita mengukurnya. Begitu ukuran itu kita ubah, seketika dia berubah. Dan itulah jadi masalah kita. Maukah kita meletakkan ukuran-ukuran yang tidak pas yang kita pakai untuk menilai sesuatu? Ya, faktanya Pak, suami saya atau istri saya itu buruknya minta ampun. Sudah berulang kali berjanji tidak berubah. Selalu ada cara pandang terhadap keburukan. Selalu ada cara pandang untuk melihat keburukan itu. Mengapa? Ya, karena Allah takdirkan sesuatu itu pasti baik. Kalau kita renungkan kisah Nabi Yunus yang tadi, apa kebaikan di dalam perut ikan paus? Apa coba kebaikannya? Kita hanya berpikir, ini rumit, ini susah, ini berat. Tapi ada sesuatu yang berharga di situ. Beliau bisa berzikir kepada Allah SWT. Dan zikir itu yang telah menyebabkan beliau diampuni, dimuliakan di sisi Allah SWT. Kita mungkin berpikir, apa kebaikannya tinggal di dunia sendirian seperti Nabi Adam alaihissalam? Tetapi kita baru sadar bahwa di situ ada risalah yang Allah hendak turunkan di muka bumi ini, dan itu harus melalui tangan beliau salah satunya. Jadi sudut pandang itu yang akan mengubah cara kita menilai sesuatu. Kalau bahasa kita kemarin di kelas offline, cobalah kita memberikan makna baru, membuat kesimpulan baru terhadap realita yang kita buat. Berikan judul baru terhadap realita itu. Meskipun intinya sama, tapi berikan judul baru. Berikan ornamen baru, berikan hiasan baru. Nanti itu akan menjadi sesuatu yang nikmat. Orang memakan gula itu hanya pasir, seperti pasir putih biasa begitu. Tapi begitu dia diolah, dia menjadi masakan yang sangat baik. Nasi itu ya sekedar nasi putih. Kalau kita lihat yang sekedar nasi, ya itu nasi. Tapi begitu kita mengubah cara berpikir, ini bisa diapa-apain, maka dia bisa berubah menjadi makanan yang sangat menggiurkan. Jadi ini sangat terkait dengan cara pandang kita, terkait dengan sejauh mana kita mampu memberikan makna baru terhadap peristiwa yang kita hadapi. Ada sesuatu yang besar dari setiap peristiwa. Karena Allah menjadikan kita ini makhluk yang dimuliakan. Nabi Adam dan keturunannya yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka setiap peristiwa yang kita hadapi, yang kita jalani, itu adalah peristiwa-peristiwa besar. Kita bukan makhluk sederhana, seperti hewan, tumbuhan, yang begitu hidup mereka habis, maka selesai ceritanya. Kita ini makhluk yang pertanggungjawabannya tidak pernah selesai, hingga di akhirat. Berarti setiap peristiwa yang kita alami, setiap langkah yang kita alami, itu sesuatu yang punya nilai. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang besar. Itu sebabnya setiap ucapan dihitung, setiap perbuatan dihitung, setiap apapun yang terlintas dalam batin kita, bisa menjadi ada hitungannya di sisi Allah SWT. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang berharga.
Maka peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, apapun itu bersama pasangan, bersama anak, bersama keluarga, kalaupun tidak nyaman, di sana ada sesuatu yang berharga. Karena kita aslinya adalah makhluk yang berharga di sisi Allah SWT. Mungkin itu, Ustaz Daus. Insya Allah ya. Jadi realita itu nggak akan pernah berubah sebenarnya. Tapi kita bisa merubah sudut pandang kita. Ya kalau teman-teman melihat saya dari belakang, yang Anda lihat hanya punggung saya dan mungkin kaki saya, punggung saya, pantat saya. Ya hanya itu yang bisa disimpulkan ya. Tapi ketika merubah sudut pandangnya, silakan maju ke depan dan dilihat, oh ternyata wajahnya, hidungnya, matanya, oh ternyata ganteng, misalkan begitu. Jadi ya tergantung kita mau merubahnya atau tidak sudut pandang tersebut. Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang belakang saja, ya tidak akan pernah bisa melihat apa yang ada di depan. Itu yang saya pahami. Saya mau cerita tentang kehidupan saya misalkan. Saya punya istri yang sejak 2010 bertugas di luar kota sebagai ASN ya. Dan saat itu saya sangat tertekan karena harus mengurusi anak-anak, ngurusi mbah, ngurusi keluarga gitu ya. Jauh dari istri gitu. Dan mengupayakan untuk terus pindah. Tapi faktanya justru tidak bisa pindah. Bupatinya tertangkap KPK. Tempat bupati yang dipindah saya sudah tanda tangan juga ditangkap KPK. Dua bupati di 2 kabupaten yang kita tuju ini dua-duanya ditangkap KPK. Berkas akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Artinya kita sudah berikhtiar tapi nyatanya tidak. Allah belum mengizinkan untuk terjadi pindah. Realitanya beliau tidak pindah, tapi batin saya jauh lebih lapang daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dahulu sangat menuntut, justru saya tertekan dengan keinginan untuk berpindah itu. Tapi sekarang ya happy saja, enjoy saja gitu. Justru kualitas kehidupan kami, rumah tangga kami, insya Allah alhamdulillah jauh lebih baik. Nah, jadi itu yang teman-teman bisa belajar lah. Ya meskipun faktanya tidak mudah juga, harus jatuh bangun, harus sakit stroke dulu 2017 dan sebagainya. Tapi Masya Allah di balik setiap apa yang Allah berikan itu selalu ada hikmah. Justru dengan stroke itu saya bersyukur bahwa ada sikap-sikap yang harus saya perbaiki, ada relationship yang harus saya perbaiki, sudut pandang yang harus saya perbaiki, dan itu sangat luar biasa efeknya pada kehidupan kita pada hari-hari ini. Teman-teman semua, mari ubah sudut pandang kita. Realitanya tidak berubah. Kalau anak nakal ya memang memang begitu anak kita, suami kita begitu menuntut kita, sering mengulik-ulik masa lalu kita, istri kita juga begitu. Faktanya, ya mari rubah sudut pandangnya. Kata Ustaz tadi, menjadi ladang amal, menjadi tempat berbagi, menjadi tempat kita mencurahkan perasaan kita, qurrata ayun, menyejukkan pandangan mata. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Hanya saja kemudian kita tidak pernah mau bergeser dari sudut pandang itu karena kita terlalu ego dengan perasaan kita. Kita terlalu ego dengan diri kita, menjadi orang yang paling ingin dihargai perasaannya. Itu Ustaz ya, paling ingin dihargai perasaannya itu jadi perkara repot kalau dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Apalagi dalam menyelesaikan konflik, ya ego itu adalah halangan pertama yang harus ditiadakan. Ada terakhir mungkin Ustaz untuk sesi ketiga pada kesempatan hari ini. Baik, nanti malam insya Allah kita ingin diskusikan tentang lanjutan dari pembahasan ini. Mengapa orang menjadi sulit untuk memaafkan, kemudian kenapa begitu pengulangan keburukan itu terjadi. Seluruh memori buruk tiba-tiba menyeruak hadir di depan mata kita. Salah satu penyebabnya adalah apa yang disebutkan oleh Ustaz Daus di terakhir tadi, tentang ego yang terlalu dominan. Itu tema yang menjadi sumber masalah, dan itu yang menjadi penghalang kita sulit sekali memaafkan orang lain, karena sebenarnya ego yang sedang bicara. Jadi memaafkan itu menjadi berat karena ego kita yang sedang mengemuka di hadapan kita, dan obatnya ego itu yang harus diletakkan. Nanti insya Allah mudah-mudahan malam hari di sesi live kita bisa diskusikan tema ini lebih lanjut insya Allah. Mungkin begitu Ustaz. Baik, jazakallah khair atas paparannya pada kesempatan hari ini Ustaz.
Kita akan ketemu insya Allah nanti di sesi live Zoom ya. Semoga teman-teman bisa hadir semua. Buat teman-teman di Papua, mohon maaf karena waktu Indonesia Barat selisihnya 2 jam. Kalau di sana terlalu larut, teman-teman bisa saksikan nanti video rekamannya yang di-share di channel YouTube-nya Ustadz Nadib insya Allah. Kemudian teman-teman semua, saya mengulangi kembali bahwa setiap materi akan kami share di pagi hari sekitar jam 10 pagi. Silakan didengarkan sepanjang hari itu, pagi, siang, atau sore, silakan didengarkan, disimak dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup diskusi, nanti kita akan bahas pada sesi malam hari. Saya Ustadz Muhammad Firdaus dan Ustadz Muhammad Nadif Halyani mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu nanti malam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.